awal mula saya terjun ke dunia bisnis, saya kurang percaya diri nih, Jis. Tapi sekian lama belajar bareng tim kebun desain, bisnis tuh kayak gimana. Akhirnya percaya diri tuh muncul. Nah, seberapa penting sih percaya diri buat teman-teman yang pengen berbisnis gitu? Sangat penting, sangat penting. Kalau saya kan ditemanin sama orang-orang yang udah lebih ngerti gitu. Jadi saya percaya dirinya di situlah saya bisa belajar. Nah, kalau orang-orang yang nggak punya partner gitu, masih aduh ragu buat bisnis. Ya. Nah, gimana nih percaya diri posisinya gimana? Percaya diri ini sebenarnya modal utama sih sebenarnya. Oke. Bukan modal utama apa ya? Pondasi lah untuk berbisnis, karena ya kita kan akan menjual jasa atau produk kita gitu. Kita harus percaya diri nih. Harus yakin gitu. Sama bisnis kita gitu. Harus yakin sama bisnis kita. Tapi situ tuh sering banget ada cerita-cerita. Itu dulu ada yang jaketnya ada peta Indonesia, jaket lepis yang terbelah itu, tau nggak? Iya. Dipakai sama Jokowi. Ya, itu selama 2 tahun nggak laku katanya, Jess. Nah, kok bisa sepercaya diri itu, dia tetap yakin sama usahanya gitu ya? Iya, karena si percaya diri ini sebenarnya kan internal sih datangnya. Nah, di mana yang menentukan kita bisa atau tidak itu kan kita sendiri gitu. Kita bisa nih bikin misalkan melukis di baju gitu. Ya udah kita sendiri yang menentukan gitu. Oke. Nah, kadang si percaya diri ini terkikis karena omongan orang. Gitu. Misalkan kita udah merasa kita cakep misalkan, cantik, tapi ada orang yang bilang, wah kamu jelek, langsung jadi drop gitu. Padahal kalau memang merasa cantik ya udah pede aja gitu. Iya. Itu kayak temanku mungkin kayak gitu ya. Ini dia pintar menggambar. Cuman kadang ada orang yang menilai mungkin, gambarnya biasa aja kalau dibandingkan dengan mahasiswa ITB misalkan gitu. Dia jurusan pendidikan gitu teman-teman kan. Jadi cuman secara menggambar dia bisa gitu. Tapi dia pede aja gitu. Gambar saya tuh bagus gitu. Bisa laku dijual gitu. Akhirnya sampai sekarang dia punya sanggar gitu. Punya sanggar melukis. Pelukis. Wow. Ngajar anak-anak gitu, buat anak-anak les. Banyak banget tuh siswanya kayak gitu. Itu kan pede ya. Ya, itu bentuk pede itu. Meskipun dia dibandingkan dengan misalkan mahasiswa ITB yang jurusan seni rupa misalkan gitu ya, yang memang konsentrasinya menggambar, padahal dia jurusan pendidikan gitu ya. Tapi ya pede aja gitu ya. Iya benar. Nah, karena si percaya diri ini memang datang internal harus gitu. Nah, banyak orang yang terganggu dengan tadi omongan orang. Padahal itu harus difilter lagi lah. Omongan orang ada baiknya juga didengar, tapi harus dilihat dulu nih orangnya siapa gitu. Misalkan tadi kita melukis gitu ya. Yang komentar siapa nih? Apakah dia pelukis juga atau dia guru lukis atau siapa nih? Dimana kalau misalkan kita dapat kritik dari orang yang ahlinya, ya kan kita bisa belajar gitu. Iya, itu kritik membangun ya. Iya. Teknik kamu kurang nih di bagian ini misalnya gitu ya. Kalau orang yang memang dia ahli di situ. Bener. Tapi kalau orangnya dia nggak ahli, yang ngomennya membandingkan kayak gitu ya. Oh, yang kamu mah jelek, yang itu mah bagus, kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau komen-komen yang kayak gitu nggak perlu didengar ya. Iya, bener. Kita harus bisa memfilter lah, menyaring siapa nih yang komentar gitu. Nah, bisnis juga sama nih. Kita ngeluarin produk misalkan. Wah, produk apa nih misalkan jelek misalkan. Nah, ini yang ngomong nih siapa dulu nih. Kita coba jualan dulu ke orang lain nih. Usahakan jualannya tuh jangan ke orang yang kenal sama kita. Karena akan jadi subjektif. Benar. Misalkan ada orang yang kenal kita, teman kita misalkan. Ketika kita jualan makanan misalkan, akan dibilang enak gitu. Karena dia nggak enak untuk bilang ini nggak enak gitu. Iya. Nggak berani. Ini terlalu keasinan. Ini terlalu kepedesan. Ini terlalu pahit misalnya gitu ya. Nggak berani karena teman kita gitu. Iya benar. Nah, atau ketika kita
jualan ke orang yang misalkan benci sama kita, walaupun makannya enak pasti dibilang nggak enak gitu. Jadi lebih baik jualannya itu ke orang yang nggak dikenal. Itu lebih tahu lah responnya nih pasti objektif nih gitu, karena nggak ngelihat kitanya gitu. Iya. Kalau yang kayak makanan gitu ada temanku itu yang pakai dia catatan. Jadi ketika buka kayak semacam kedai gitu, dia ke pelanggannya itu, Mbak tolong kasih saran ini. Jangan diucapin karena orang Indonesia tuh gak enakan. Gak enakan gitu. Ya, itu bisa trik ya. Trik, coba tuliskan apa kelebihannya, apa kekurangannya kayak gitu. Makanannya gimana kayak gitu. Ya, karena kalau ngomong langsung frontal gitu ya, seperti ngajak berantem. Wah ini gak enak nih, kurang asin misalkan. Iya. Terpicu lah itu. Ada mungkin jadi berantem lah. Tapi kalau ditulis kan mungkin lebih halus, orang juga lebih berani lah untuk mengkritik gitu. Iya benar. Karena kan nggak langsung gitu ya. Ya namanya juga orang Indonesia kan ada budaya nggak enakannya gitu. Bener. Tapi kalau ditulis kan nggak tahu nih, ini tulisan siapa gitu kan. Nah ada nih jadi dari teman saya ya, dia itu biasa lah kuliah biasa jurusan psikologi, dia suka nyanyi. Oke. Tapi memang kita sebagai teman-temannya merasa kurang nih. Oke. Wah kurang nih nyanyinya gitu. Tapi dia merasa gak mau mendengar teman-teman kita ini. Dia bilang mau bakal berhenti nyanyi kalau disuruh berhentinya sama Dani gitu. Oke. Sama penyanyi-penyanyi yang terkenal gitu. Kalau sama kita dia nggak mau berhenti. Oke, kayak Giant ya. Iya kayak Giant benar. Karakter Giant di film Doraemon. Nah itu kan percaya diri yang tinggi gitu sebenarnya. Itu udah bagus sebenarnya. Cuman memang harus ditambah dengan belajar gitu. Biar mungkin teknik menyanyi lebih bagus. Karena ada yang bilang gini, nggak ada suara yang fals. Yang ada itu orang yang nggak bisa nyanyi itu. Oke. Kalau berarti itu mah lebih ke teknik tuh ya. Lebih ke teknik bener. Semua orang itu nggak falas. Cuman orang tuh nggak bisa nyanyi aja gitu. Karena teknik olah vokalnya kurang gitu. Bener. Jadi semua suara sebenarnya bisa nyanyi. Jenis-jenis suara ini bisa nyanyi gitu. Cuman penempatan nadanya nih yang salah kan gitu. Benar. Dan itu kan harus technically ya. Itu harus diasah kayak gitu. Nah itu percaya diri itu harus datang dari internal. Teman-teman harus yakin dulu nih. Wah nih saya bisa nih jadi pebisnis nih gitu. Kita coba dulu gitu. Nah satu itu dari internal. Nah yang kedua itu memang harus belajar. Biar tidak blunder kayak teman saya tadi. Percaya diri tanpa belajar sehingga tidak ada peningkatan. Masalahnya apa ya? Mungkin orang tuh penilaiannya masalahnya sama semua gitu. Gak enak semua yang mungkin kayak gitu. Jadi perlu dipertimbangkan. Iya, apa ya? Jadi jangan sampai kita terjebak juga oleh terlalu percaya diri jadinya. Oke. Gitu. Tapi ada Jis, itu kalau itu ada yang memang dia menganggap dirinya itu suaranya memang jelek. Ada itu pidi baik. Ya kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah nih gimana nih? agak lupa. Yang nyanyi bagus suaranya itu banyak, tapi yang nyanyi suaranya jelek itu nggak ada. Jadi biar saya katanya. Jadi ada panas dalam. Wah. Tapi naik gitu ya, iya. Lumayan. Karena kuatnya mungkin bukan di suaranya, tapi di di liriknya yang nakal, jenaka gitu kan. Ya teman-teman bisa lihat yang Sumbing itu tuh. Oh ya, siapa Dian Sumbing atau siapa namanya tuh? Ya saya lupa juga. Itu kan, tapi enak karena lagunya enak. Terus dia juga cara teknik nyanyi mungkin oke nih. Jadi walaupun misalkan pelafalannya kurang jelas. Iya karena Sumbing ya. Ya tapi karena nadanya pas masih tetap enak dan audiensnya ditambah liriknya cocok banget gitu ya. Iya betul. Jadi ya memang rezekinya. Nah itu kan salah satu bentuk percaya diri yang sulit didapatkan ya. Orang yang Sumbing pengen nyanyi coba. Benar.
Baru tuh ya di Indonesia baru ya? Baru itu. Baru ya sih. Nah saya ngebayangin itu pasti ditentang keluarganya. Waduh, ngapain sih kata Joko jadi. Benar. Tapi jadi satu yang pertama ya dan jadi unik gitu Jadi unik bener. Nah itu ya yang pede ini kalau di dunia bisnis menjadi salah satu dasar yang sangat penting ya. Penting. Nah yang kedua itu tadi kita juga tetap harus belajar karena jangan sampai kita jadi terjebak sama pikiran kita sendiri. Saya juga bisa, padahal kita sebenarnya belum gitu. Sehingga tidak ada perkembangan di kitanya gitu. Benar. Kan mungkin kitanya sudah ahli sebetulnya, tapi ngerasa nggak pede. Aduh takut dikritik sama ini, takut dikritik sama. Padahal gitu ya ada kritik nggak apa-apa gitu kan. Padahal. Nah itu poin ketiga itu. Oh gitu. Itu poin ketiga. Poin ketiga memang si percaya diri ini hilang karena kita terlalu overthinking. Poin ketiga. Oke. Overthinking mengakibatkan ketakutan. Aduh gimana nih nanti kan gitu. Nah itu padahal nggak apa-apa gitu. Nggak terjadi apa-apa. Nah contoh misalkan apa ya jualan deh. Dulu tuh ya saya pernah disuruh bapak saya jadi agen asuransi karena dia bilang biar mudah ngurusin asuransi keluarganya sendiri gitu. Oke. Bukan tujuannya untuk jualan. Karena mengandalkan agen asuransi lain kadang suka hilang-hilangan kemana gitu ya. Udahlah kamu jadi agen asuransi katanya biar bisa mengurus nanti ke depan. Nyoba terus tapi kan tetap sebagai kita menjadi agen asuransi kan ada kuliahnya dulu, sekolahnya dulu ya. Ada ujiannya juga. Nah, ketika menawarkan asuransi itu malu untuk datang ke orang nggak kenal, malu ngobrol tuh, nggak pede ya, ketakutan itu, padahal nggak ada apa-apa gitu. Benar. Kita untuk ngobrol sama orang juga orang ya, kalau misalkan lagi aman, lagi santai, ya pasti dengerin gitu. Benar. Ada apa mas? Kenapa? Dan tidak terjadi apa-apa gitu. Biasa aja gitu. Ditolak pun nggak masalah gitu. Ditolak juga nggak apa-apa. Itu ya berarti overthinking ini memang sangat berbahaya buat orang-orang yang mau berbisnis ya. Bahaya banget. Bener-bener lawan dari percaya diri ya. Lawannya lawannya. Berubah menjadi ketakutan. Sehingga nggak gerak-gerak akhirnya gitu. Benar. Keinginannya ada tapi nggak pede karena overthinking gitu kan. Ya. Aduh gimana nih malu katanya. Nah ketemu orang nih malu padahal apa yang dia harus dimalukan gitu. Kita nggak nyuri, kita nggak berbohong, kita nggak melakukan kerusuhan gitu. Nah di situ juga saya belajar bahwa kita nanya ke orang asing juga itu nggak apa-apa gitu, nggak akan terjadi apa-apa gitu. Benar. Nah ini dibutuhin saat kita merintis awal bisnis nih, pasti dibutuhin nih. Contoh misalkan teman-teman mau titip jual ke warung-warung, otomatis kan teman-teman ke warung-warung sendiri tuh, menjajakan sendiri, ketemu penjaga warungnya sendiri gitu ya, orang yang tidak dikenal gitu. Benar. Dan kita menawarkan, Bu, saya punya produk ini mau titip jual. Itu kan susah tuh kalau yang minder itu. Benar ya. Ya overthinking lah, terlalu khawatir itu memang menghambat ya teman-teman ya. Kayak kalau saya itu belajar bahasa Inggris, ketemu bule itu waduh. Gimana nih? Salah gitu kan. Nah itu benar. Nah tapi akhirnya kalau bodo amat mau salah mau enggak, saya nggak mengerti soal grammar lupa lagi misalnya gitu ya, ngomong aja gitu. Ternyata ngerti aja bule gitu kan. Ya benar. Terus kita juga mintanya Mister slowly, speakingnya slowly gitu. Iya. Mereka jadi oke kayak gitu kan. Nah jadi ketika sudah memulai udah bodo amatnya dulu nih, keluar nih nyobain, ternyata nggak terjadi apa-apa, fine aja, kesananya oke. Ternyata aman gitu ya. Ternyata aman deh gitu. Akhirnya PD itu muncul loh. Iya, benar. Udah kuat jadinya gitu. Ternyata bisa dimulai dengan
bodo amat dulu tuh. Iya, iya. Yaudah, bodo amat. Apa yang terjadi, terjadilah gitu kan. Nah itu adalah poin ketiga, overthinking. Apa yang kita takutkan sebenarnya tidak akan terjadi, dan apa ketakutannya itu apa sebenarnya nggak ada gitu. Nah banyak banget pebisnis itu bahkan malu untuk menyebutkan brandnya sendiri. Benar. Entah kenapa. Dulu juga saya gitu. Misalkan pas kuliah kan saya berbisnis ya. Sambil kuliah berbisnis, terus ketika lulus kuliah juga nggak langsung dapat kerja, masih berbisnis tuh. Lumayan tuh gapnya tuh, jaraknya. Baru keterima kerja itu sekitar 5 bulan setelah lulus lah. Nah ketika interview dengan HRD, ketika mau diterima kerjanya, dia nanya kan, kamu 5 bulan ngapain setelah lulus? Ketika mau ngejawab secara jujur, saya berbisnis Bu, itu malu gitu. Berat aja gitu. Bukan malu deh, berat aja ngomong gitu. Nah padahal mah nggak apa-apa, cerita aja gitu. Sebenarnya orang juga memaklumi dan ngerti lah gitu. Apa yang kita obrolin gitu. Iya, nggak masalah sebetulnya. Nggak masalah sebenarnya. Benar. Nah itu ya teman-teman ya, sesuatu yang pede perlu kita munculkan ketika kita mau berbisnis kayak gitu ya. Ya teman-teman dibiasakan aja lah. Misalkan untuk melatihnya ini nih, dibiasakan aja, nanti juga akan meningkat sendiri tuh tingkat percaya dirinya. Iya benar. Kalau benar-benar berat banget pas mau memulai, tadi kalau saya triknya adalah bodo amat. Bodo amat dulu, just gitu aja udah. Iya. Ketika udah, oh ternyata begini ya. Benar. Udah kebuka tuh, udah PD tuh mulai naik dikit-dikit tuh, kayak gitu ya. Iya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga, di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman nih, biar makin pede bisnisnya, misalkan pengen punya logo yang bagus, Jis. Nah bisa banget, karena kalau tampilan produknya bagus, otomatis kita juga lebih pede untuk menjualnya gitu ya. Kita bisa mendesain logonya, mendesain kemasannya, labelnya produk, ya segala macam, pokoknya desain untuk bisnis teman-teman. Selain itu kita juga membantu teman-teman untuk daftar merek, biar bisa jadi mall, Tokopedia Mall atau Shopee Mall ya. Kita juga bisa membantu NIB. Nah, karena kalau udah perizinannya udah ada ya, minimal NIB lah kita punya perizinan, terus daftar merek juga, kita lebih percaya diri nih ketika ngobrol sama orang. Oh, saya bisnisnya udah punya izin nih gitu. Benar. Desainnya juga bagus nih, desain saya nih, bisnis saya, produk saya gitu. Nah itu ya, bisa langsung daftar ke Kebun Desain ya. Ya. Nomornya ada di bawah. Nomor WA-nya ada di bawah ya, nih masih aja ada yang nanyain nih. Bang, nomor WA-nya padahal ada di bawah, di deskripsi juga ada. Iya benar. Nah itu ya, mudah-mudahan semuanya bisa pede, apalagi dengan desain dan legalitas yang udah oke. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.